Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kajian kita terkait dengan satu tragedi besar dalam sejarah Islam, yaitu runtuhnya kedaulatan Islam di salah satu belahan negeri yang disebut dengan penghujung dari Arab Islam, Al-Maghrib Al-Aqsa, yaitu Andalus atau Spanyol, di mana Islam pernah berada dan eksis di salah satu bagian atau di bagian benua Eropa tersebut lebih dari 700 tahun. Kalau eksistensinya itu bisa lebih kurang sekitar 800 tahun lebih eksis. Tetapi persoalannya bukan semata-mata eksis. Kalau bisa kita katakan bahwa keberadaan kekuatan Islam di Andalus yang benar-benar mewakili Islam sekitar 500 sampai 600 tahun saja. Pada pembahasan kali ini kita tidak akan menceritakan rentetan kisah yang memilukan tentang sebuah keruntuhan. Karena kalau hal itu yang dibahas, maka sesi yang tersedia ini, waktu yang ada tidak akan pernah cukup. Perjalanan ratusan tahun kemudian kita angkat dalam sebuah majelis 2 jam, terlalu hebat itu ya. Dan masalahnya karena ini adalah bagian akhirnya, yaitu bagian yang pedihnya, kan gak enak. Nanti kita hanya berbalut duka. Pembahasan kita lebih kepada bagaimana kita menggali sunnatullah dalam kemunculan satu kekuatan dan kemudian keruntuhannya. Kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan penyebab kemunduran dan kemudian keruntuhan atau lenyapnya wajah Islam dari benua Eropa. Karena aspek sunnatullah adalah aspek yang paling penting bagi kita, sehingga kita bisa menarik ibrah untuk kita saat ini. Karena sebenarnya dalam setiap penggalan sejarah manusia itu ada pelajaran penting bagi generasi sesudahnya. Betul tadi Iqbal sebagai moderator mengatakan bahwa jangan-jangan masih ada atau ada hal-hal yang dulu menjadi penyebab runtuhnya keberadaan Islam atau lenyapnya keberadaan Islam dari Eropa. Jangan-jangan unsur atau faktor yang sama juga ada di kita. Walaupun tentu tidak semuanya, tapi cukup dengan ada sebagiannya saja itu akan menjadi penghambat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an atau mengingatkan berkali-kali dalam Al-Qur'an agar kita melakukan nazar. Nazar bukan dalam bahasa fikih yang kemudian terkait dengan di bab munakahat, itu lain, itu nazarnya beda. Kalau dalam bab munakahat, bab pernikahan, nazar itu kan dalam proses lamaran. Ini dalam nazar dalam bab peradaban. Qul siru fil ardi fanzuru. Katakanlah, menyebarlah di muka bumi, jelajahilah bumi ini. Siru, kemudian fanzuru, kemudian telitilah. Nazar itu kan melakukan hipotesa, melakukan analisa, nazar. Maka dari situ kan muncul dalam bahasa Arab nazariyat, teori, hasil dari pengamatan. Jadi bukan sekedar melihat dengan mata, karena kalau kita hanya pakai mata maka yang tersisa hanya artefak atau seonggok batu yang ditumpuk jadi piramid, jadi candi, jadi apa, kan begitu. Itu kalau pakai mata saja. Dan barangkali kualitas
jelajah kita, sair kita baru begitu. Bahwa ketika Allah menyuruh kita untuk menjelajah, qul siru fil ard, jelajahilah dunia ini. Untuk apa? Melakukan nazar, fanzur, melakukan pengamatan, penelitian, membangun hipotesa, analisa, agar kemudian lahirlah teori-teori tentang sesuatu yang pernah terjadi. Dan Allah gambarkan, berkali-kali gambarkan bagaimana keberadaan suatu kaum yang katakanlah pernah eksis dengan begitu kokoh. Ad, Samud, Iram Iramatil Imad, wa Samud alladziina jabu sakhra bil wad, dan berbagai ayat yang mirip. Dan tentu ayat ini diturunkan kepada Rasul agar Quraisy yang menentang dakwah itu ingat, kalian itu tidak sekuat Ad dan Samud. Karya mereka itu sudah melampaui apa yang kalian lakukan. Mereka membuat bangunan-bangunan yang kokoh, yang kuat, dengan tiang-tiang yang terpanjang begitu tinggi. Kalian gak segitu. Tapi lihat kecongkakan dan keangkuhan mereka membuat mereka lenyap, tak bersisa, nyaris tak bersisa dari muka bumi ini. Apa kisah yang mereka tinggalkan? Hampir tidak ada. Jadi jangan sombong dan merasa dengan sombong akan abadi, akan tercatat dengan sejarah, dalam sejarah. Jangan-jangan akan musnah dan tidak pernah ada. Begitu kita juga sekarang, sama. Ayat ini berlaku untuk kita. Al-Quran meminta kita melakukan nazar. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nazar terhadap masa lalu, ma qaddamat. Berarti yang diminta oleh Allah kita melakukan penelitian, pengamatan, hipotesa dan seterusnya terkait dengan sejarah yang telah berlalu, supaya kita paham yang kita alami sekarang itu kenapa begini. Itu ada sebab akibat yang sangat jelas, karena ini adalah akumulasi dari perjalanan lama sehingga sampai di titik kita saat ini. Dan ketika kita menyadari mengapa kita begini, kita dengan hipotesa yang mendalam terhadap masalah itu, kita bisa merancang masa depan yang lebih jelas. Kita tidak boleh terjerumus pada kesalahan yang lama, kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelum kita, sehingga kita akan mengalami akibat buruk yang sama. Ini persoalan besar. Aspek-aspek inilah yang harus kita kuatkan ketika mencermati tema seperti ini. Runtuhnya Andalusia. Mengapa bisa runtuh? Ketika kita tahu bahwa Andalusia itu, Islam di Andalus eksis sekitar 500 sampai 600 tahun. Rentang masa itu kan sama dengan lebih kurang 8 atau 10 kali lipat umur rata-rata kita sekarang. Artinya kalau ada satu generasi yang hidup di tengah-tengahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa kemudian umat Islam betul-betul akan lenyap dari bumi Andalusia. Mungkin tidak pernah terbayang. Dan barangkali itu sama seperti kita sekarang. Sebagai bangsa Indonesia yang sudah eksis 70 tahun, masih baru sekali, 70 lebih sedikit aja kan. Jangan-jangan 30 tahun, 50 tahun yang akan datang tidak ada lagi yang namanya bangsa Indonesia. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Sunnatullah sudah berjalan. Itu cukup untuk menjadi ibrah bagi kita. Memangnya kemana peradaban besar itu? Hilang. Fir'aun itu ribuan tahun di Mesir. Apa yang tersisa? Hanya tinggal mumi dengan piramidanya, sphinxnya, yang lainnya tidak ada. Coba lihat ini. Makanya sebelum lenyap Indonesia gitu loh, kita berbuat dulu sehingga kita mengubuhkan dalam catatan sejarah ada kita dengan berkarya. Dan untuk supaya bisa eksis, kuat, kokoh, kita harus pelajari apa yang terjadi masa lalu. Pembahasan kita sebenarnya sebuah proses yang dalam sejarah yang disebut oleh Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, ulama dari India, sebagai Al-Mad wal Jazar fit Tarikh. Judul buku beliau yang menarik, Tarik Ulur dalam Sejarah. Beliau menggambarkan begini, ketika kita berbicara tentang kemunduran, sebenarnya ini diibaratkan tidur. Tidur itu sulit untuk ditentukan persisnya kapan sih kita mulai tidur. Ada nggak yang bisa mengetahui dirinya sendiri loh, bukan orang lain. Sebenarnya kita itu persis benar-benar tidurnya itu kapan? Hah? Ada yang tahu nggak? Hebat kalau ada yang tahu. Jadi saya tuh pas memejamkan mata itu, itu jam sekian, menit sekian, detik sekian. Hebat kalau ada. Beliau ibaratkan begitu. Sulit sekali sebenarnya. Kalau kita berbicara sebuah proses sejarah, kemudian kita mengatakan ini masa kegemilangan, kemudian masuk masa kemunduran. Sebenarnya
sekat pemisah antara kegemilangan dan kemunduran itu prosesnya di mana? Itu sulit sekali. Karena proses ini melalui karena sekat ini melalui sebuah proses akumulasi persoalan yang sebenarnya bisa jadi penyebabnya itu sudah ada sejak awal ketika konstruknya masih kokoh, bangunannya sih masih kokoh, tapi sebenarnya unsur-unsur yang akan membawa keruntuhannya sudah ada. Tinggal kemudian bergulir, itu terakumulasi dan melahirkanlah sebuah proses degradasi, kemunduran. Begitu juga apa yang terjadi di Andalus. Untuk itu sebenarnya mau tidak mau kita harus tarik dulu ke depan bagaimana proses masuk Islam ke Andalus dan apa yang dilakukan kaum muslimin di Andalus. Pencapaian apa yang kemudian bisa dibubuhkan oleh peradaban Islam di Andalus. Dan kemudian setelah itu pergolakan apa yang terjadi di Andalus dan bagaimana upaya kelompok-kelompok tertentu di masa tertentu untuk mencoba mengimbangi kemunduran ini dengan upaya kebangkitan. Dan kemudian seberapa lama mereka bertahan, dan kemudian setelah itu berapa lama mereka kemudian semakin terpuruk sampai betul-betul lenyap, musnah. Di sini sunnatullah dalam peradaban menjadi parameter atau tolak ukur yang penting sekali bagi kita untuk bisa memahami mengapa semua itu terjadi. Andalus, silakan. Andalus mulai menerima pancaran cahaya Islam di penghujung abad pertama Islam. Ini artinya masih di periode yang masih menyisakan beberapa sahabat Nabi SAW ada di masa itu. Tentu ini adalah akhir dari generasi sahabat dan sudah berada di generasi tabi'in. Tahun 92 Hijriah, kaum muslimin sudah bisa membawa Islam masuk ke Eropa. Itu artinya dari Madinah, Syam, kemudian masuk ke Mesir, Libya, Tunis, Jazair, Maroko, semuanya sudah Islam. Dan semua wilayah itu sampai penghujung benua Afrika, yaitu Maroko, proses masuk Islamnya lebih kurang sekitar 80 atau 70 atau 80 tahun. Hanya tinggal menunggu waktu untuk menyeberang ke selat yang memisahkan antara tanah Afrika dengan Eropa, yang sampai saat ini disebut dengan Selat Gibraltar. Gibraltar adalah ejaan asing dari bahasa Arab yang aslinya adalah Jabal Tariq. Selat itu memakai nama Tariq bin Ziyad, sang penakluk muslim ke Spanyol, yang kemudian sampai sekarang masih diabadikan dengan Gibraltar, Jabal Tariq. Ada yang menarik ketika proses Islam masuk ke Afrika Utara, terutama dari masa akhir Khulafaur Rasyidin, yaitu di Tunis, untuk masuk ke Jazair dan Maroko. Ini prosesnya cukup lama, membutuhkan waktu sekitar 35 tahun. Masyarakat yang menetap di Aljazair dan Maroko, etnik saat itu yang didominasi oleh Amazigh, barbar, bahasa kita sebutnya barbar, 35 tahun menentang Islam. Mereka melawan. Dan ini sebuah proses yang sebenarnya kemudian proses yang wajar. Awalnya Islam dianggap ancaman, tapi setelah 35 tahun, masyarakat atau etnik-etnik yang tinggal di sekitar Jazair dan Maroko sekarang kemudian takluk dan menerima Islam. Yang menarik adalah ketika mereka takluk dan menerima Islam, mereka baru menyadari betapa Islam bukan sebuah ancaman. Ingat, 30 tahun lebih mereka melawan karena menganggap Islam bahaya dan ancaman. Tetapi ketika kemudian mereka kalah dan menerima Islam, dalam arti kehadiran Islam sebagai penguasa mereka, lama-lama mereka malah menyadari bahwa Islam bukan sebuah ancaman. Kondisi inilah yang bisa menerjemahkan kepada kita semua mengapa muncul sosok Tariq bin Ziyad, seorang panglima muslim berbangsa atau beretnik barbar, yang katakanlah setelah 20 tahun bangsanya baru masuk Islam dalam 20 tahun aja, itu kemudian sudah bisa melahirkan seorang panglima yang membela Islam. Ayahnya
atau generasi ayah Tariq, yaitu Ziyad, generasi ayahnya adalah generasi yang melawan Islam. Mereka takluk, mereka kemudian menyadari ternyata Islam bukan ancaman. Generasi anaknya sudah menjadi panglima Islam. Ini kehebatan Islam. Ini sulit dimiliki atau didapati dalam contoh peradaban manapun. Generasi ayahnya melawan mati-matian, kalah menerima Islam, generasi anaknya sudah menjadi panglima. Nah, kalau kita sekarang kan, generasi ayahnya baru tercerahkan, anaknya sudah menjadi singa yang membela Islam. Wah, ini kan percepatan yang sangat luar biasa, akselerasi. Ini kekuatan peradaban Islam di sini. Karena tidak terbayang dong. Ayahnya berjuang melawan, anaknya kemudian cepat sekali sudah berjuang membela dan panglimanya lagi, Tariq bin Ziyad itu. Nah, waktu Tariq bin Ziyad bergerak, yang berperan besar terhadap masuknya Islam ke Spanyol itu ada beberapa tokoh selain Tariq di masa itu. Tentu kita tidak berbicara tokoh orang per orang di sekitar Tariq. Maksudnya dalam catatan sejarahnya lah, bahwa keberadaan Tariq di ujung Maroko waktu itu di Tanja itu tidak lepas dari basis kekuatan Islam di Afrika Utara, yaitu Kairouan. Kita perlu memahami sedikit ini, bahwa Islam ketika melebar selalu strateginya daerah-daerah tertentu dijadikan basis kekuatan Islam, terjadi proses islamisasi yang kemudian pengembangan Islam ke wilayah terjauh berikutnya tidak lagi dari ibu kota, dari Madinah, tidak, perlu jauh nanti. Ketika dari Madinah melebar, akhirnya Kufah, Basrah, daerah sekitar Iran sekarang itu yang kemudian menjadi basis. Nah, dari Kufah, Basrah itulah kemudian sampai ke bagian timur Uzbekistan, Tajikistan, Dagestan, sampai ke perbatasan Cina, Turkmenistan, sampai ke Xinjiang. Xinjiang, daerah Cina sekarang atau Uighur bangsanya, etniknya, itu masuk Islam di zaman Utsman bin Affan. Lama, mereka sudah tua sekali. Islam sudah sampai di situ. Kalau kita baca surat seorang jenderal di masa itu, yaitu Al-Bahili, suratnya sangat mengesankan sekali dan menunjukkan posisinya di mana dalam proses penaklukan waktu itu. Dalam suratnya dia mengatakan kepada temannya atau saudaranya bahkan yang menjadi jenderal di tempat yang lain, wa in ishtu ila qadimin aw ila qabilin, jika aku masih punya umur panjang sampai tahun depan, maka aku akan tembus tembok mereka. Cina. Coba. Jadi luar biasa ini. Dan itu basisnya bukan lagi dari Madinah, sudah basisnya dari Kufah, dari Basrah, supaya lebih dekat jangkauannya. Itu kalau ke timur, yang kemudian sampai ke Sind, kayak ke bagian ke anak benua India, Pakistan, Afghanistan, Balochistan, itu di masa itu. Ke utara, itu kemudian ke Syam, mulai dari Damaskus, Suria, kemudian Palestina. Dari situ naik ke atas ke Asia Kecil sampai ke Armenia, dekat Georgia, dekat Rusia sekarang. Dan kemudian hampir menembus ke wilayah Diyarbakir di daerah yang kemudian bagian dari Bizantium atau Romawi pada masa itu, untuk kemudian nanti tembus sampai ke Konstantinopel. Dari Syam juga, dari Damaskus Palestina melebar ke Mesir. Dari Mesir kemudian terus menembus Afrika Utara ke Barqa di Libya, kemudian sampai ke Torablus, Tripoli, Libya, kemudian ke Tunis di zaman Utsman. Ke tengah Afrika masuk ke Sudan, Nouba waktu itu, dan beberapa daerah Afrika Tengah atau negara Afrika Tengah selain Sudan atau melalui Sudan. Kemudian merambah tadi sampai ke Jazair dan Maroko. Ketika umat Islam tadi memerlukan 30 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah paling barat di Afrika, Jazair dan Maroko, perlawanan yang begitu sengit itu harus dihadapi dengan segera, diantisipasi dengan cepat. Maka basisnya bukan lagi di Syam, bukan lagi di Damaskus. Bani Umayyah waktu itu Damaskus ibu kotanya, tapi di Tunis, di Kairouan. Dari Tunis inilah kemudian melebar ke Jazair dan Maroko, kemudian masuk ke Eropa. Dan yang menarik, di semua tempat-tempat yang menjadi basis itu, kekuatannya bukan semata-mata militer, tapi kemudian itu menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang sangat tua dalam sejarah Islam. Sampai sekarang, Kairouan dengan Zaituna, kemudian masuk ke Maroko di Fez, Qarawiyyin,
Qarawiyyin sampai sekarang kalau kita baca sejarah lembaga tinggi atau universitas modern, maka sejarahnya yang pertama kali yang tercatat bukan di barat, tapi di Fez, di Maroko, Qarawiyyin. Itulah universitas dengan sistem modern pertama di dunia yang diakui. Ada di Fez. Dan perlu tahu, universitas ini berdiri atau didirikan melalui dana wakaf seorang wanita di Maroko. Lihat di peradaban Islam. Wanita menyumbangkan harta untuk membuat sebuah universitas tertua di dunia dalam catatan sejarah. Kemana wanita-wanita kita sekarang? Ada di sini. Luar biasa ini. Catatan sejarah ini. Insya Allah besoklah Baitul Hikmah kita bahas. Jadi Qairwan ini menjadi pusat. Di Qairwan ada Musa bin Nusair, gubernur untuk Afrika Utara. Di ibu kota, di Damaskus, ada Walid bin Abdul Malik. Jadi Walid bin Abdul Malik sudah merancang penyebaran Islam sejauh itu. Pelaksana di lapangannya itu adalah Musa bin Nusair di Afrika Utara. Dan Musa bin Nusair kemudian mendelegasikan kepada wali kota Tanja waktu itu, yaitu Tariq bin Ziyad, untuk menyeberang ke Eropa. Asik sekali proses ini. Maka kemudian Tariq bin Ziyad yang membawa bendera Islam ke Eropa. Proses masuk Islam ke Eropa, kalau kita baca sejarah, jangan dianggap itu sebuah proses sporadis, spontan. Hanya semata-mata kalau kita membaca sebagian sumber sejarah, terutama orang-orang Eropa menulis, itu kan mereka menggambarkan kekacauan di Spanyol waktu itu, perebutan kekuasaan dan seterusnya. Dan mereka dengan seenaknya mengatakan gara-gara kekacauan Spanyol inilah maka kemudian Tariq bin Ziyad, maksudnya begini, tadinya tidak terfikir sih untuk masuk ke Eropa, tapi karena di Eropanya begitu maka kemudian jadi tertarik, Eropa bisa ditaklukkan. Mereka selalu mencoba, sejarawan-sejarawan Eropa atau banyak sejarawan Eropa selalu mencoba atau gagal memahami, gagal paham proses futuhat dalam Islam, konsep futuhat dalam Islam. Kaum muslimin sampai saat itu tentu mereka berada masih dalam sebuah kondisi yang sangat luar biasa, paradigma Islam begitu kuat, dasar futuhat begitu kuat. Mereka tidak semata-mata karena tertarik kekacauan di negeri sebelah kemudian begitu saja mencaplok, itu bukan. Lebih jauh dari itu. Sejak awal mereka mengusung risalah Islam. Orang seperti Tariq bin Ziyad itu merasa berbahagia dan berbangga ketika dia menjadi generasi yang tercerahkan oleh Islam melalui ayahnya atau generasi ayahnya yang sebelumnya justru melawan Islam. Dan tentu hal yang sama yang ingin kemudian dia bawa ke Eropa agar membuat atau di bumi yang baru itu kalimat tauhid bergema. Itu intinya. Maka lihat Tariq bin Ziyad melakukan sebuah upaya dari awal, spionase, intelijen, dikirim pasukan kecil, dipimpin oleh Tariq bin Malik Al-Ma'afiri. Sampai-sampai tempat yang disinggahi Tariq sampai sekarang namanya masih nama Tarif. Coba lihat di peta Spanyol, nama-nama Islam itu masih ada. Itu nama karena ini. Ternyata kabar yang dikumpulkan atau informasi yang dikumpulkan oleh Tarif benar-benar sepenuhnya menguatkan tekad Tariq bin Ziyad untuk masuk. Maka kemudian Tariq bin Ziyad membawa 12.000 pasukan masuk ke Spanyol. Ini datanya. Tariq bin Ziyad beretnik barbar. Dan jangan terbius dengan kata barbar yang dikesankan ganas. Orang barbar. Saya pernah 3 bulan di Maroko. Saya kenalan dengan ada orang barbar. Jadi selain Arab di Maroko itu ada barbar. Orang barbar di Maroko itu ganteng-ganteng, kulitnya putih-putih. Tapi kan sekarang kita kesannya barbar itu ganas, sadis dan seterusnya. Itu gambaran Eropa, barbarik atau barbarian. Orang barbar itu ganteng-ganteng, putih-putih, luar biasa, asik diajak ngobrol. Orangnya cepat hangat, barbar. Jadi sampai sekarang masih ada di Maroko. Kalau nggak percaya kesana aja, susah. Daripada diceritain kan. Coba aja. Beda dengan orang-orang daerah yang kawasan Arab banyak gitu. Maroko itu cenderung hangat masyarakatnya. Apalagi dengan orang-orang kayak kita. Mereka itu kalau ketemu orang Eropa udah tiap hari
Orang tetangganya kan Eropa, nggak aneh. Justru mereka itu aneh kalau melihat kita. Makanya orang Indonesia itu termasuk unik dan dikejar-kejar. Maka saya nggak jadi sekolah di sana dulu, karena bahaya, bisa nggak kembali. Itu karena masih dulu. Baik, 12 personil pasukan Muslim yang mayoritasnya barbar. Ini menarik, data ini penting. Jadi bukan Arab lagi. Orang-orang Arab itu jumlahnya berapa sih? Kan nggak banyak. Sampai di Afrika Utara itu jumlahnya sudah habis. Maksudnya kan sudah tersebar kemana-mana. Nggak cukup untuk membawa bendera Islam sejauh itu. Ketika masuk ke Spanyol itu bukan lagi Arab yang membawa. Makanya Islam itu memang bukan etnik. Wah, ini Islam ini budaya Arab. Yang membawa panji Islam itu bukan etnik Arab selalu. Di awal abad atau di akhir abad pertama Islam, mayoritas pasukan yang membawa Islam, menggemakan la ilaha illallah di bumi Eropa, itu orang-orang barbar yang 30 tahun sebelumnya gigih melawan Islam. Ini keunikan Islam. Makanya jangan heran, jangan berpikir kemudian orang Arab itu sebentar saja menjadi penyangga kehebatan Islam karena setelah itu orang Persia. Jangan dilihat Persia sebagai etnik. Tanpa Islam, etnik Persia itu jadi apa sih? Itu jadi serbetnya, jadi tisunya para penguasa dinasti Sasanid aja. Nggak ada artinya apa-apa kalau bukan karena Islam. Jadi persoalan bukan masalah etnik. Memang secara bertahap bergilir etnik-etnik itu mewakili Islam, mewakili wajah Islam. Awalnya kan Arab, hampir 100 tahun. Islam itu wajahnya Arab, karena mereka yang lebih dulu masuk Islam. Sangat rasional sekali. Setelah itu pertama kali melebar kemana? Ke Persia. Persia yang pertama kali ditaklukkan. Maka yang pertama kali matang setelah Arab itu Persia. Maka ketika Abbasiyah berdiri, maka orang Persia itu sudah matang dan kemudian menjadi penunjang kebesaran Islam. Di akhir Abbasiyah, etnik berikutnya yaitu Turki yang kemudian tampil mewakili Islam. Ketika perang salib, kemudian Turki dan Kurdi yang kemudian tampil. Nurdin Zanki Turki, Salahuddin Al-Ayyubi Kurdi. Coba. Di Afrika Utara setelah Arab lah barbar Amazigh yang mewakili Islam. Yang belum mewakili wajah Islam, menyangga Islam itu adalah Indonesia. Peradaban selalu bergulir dan bergilir. Matahari peradaban selalu beredar. Islam sudah diwakili oleh sekian etnik dan yang belum adalah Melayu, Jawa, Sunda dan seterusnya. Kenapa kita sekarang tertawa? Kenapa kita tidak berpikir bahwa ini sebuah peluang? Bahwa kita yang sudah berumur sekian ratus tahun Islam di Indonesia, kemudian satu ketika, kenapa kita tidak berpikir kita akan melahirkan itu? Anak-anak kita. Bahwa mereka lah kemudian yang akan mewakili wajah Islam di dunia. Islam, peradaban Islam pernah disanggah oleh Arab, oleh Persia, oleh Turki, oleh Kurdi, oleh Amazigh, barbar. Dan kemudian Melayu, Jawa. Itu dong. Harus optimistis. Nah ini, masa sini. Lanjut. Ini aja sedikit maklum, sedikit di bawah. Satu hal yang perlu diluruskan secara sejarah. Banyak tulisan-tulisan yang sifatnya narasi, kisah cerita mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad untuk membakar semangat pasukan yang betul-betul membakar kapalnya, sehingga pasukan itu tidak bisa kembali, tidak mungkin kembali. Di belakang kalian bahru wara'akum wal adu wa amamakum, dan musuh berada di hadapan kalian dan kalian tidak punya pilihan kecuali harus mati-matian. Itu berlebihan. Dalam sejarah berlebihan. Tariq bin Ziyad nggak begitu. Artinya nggak nekat, nggak bonek lah, modal nekat doang. Bukan. Tariq bin Ziyad strategis berpikirnya. Kalau kita lihat gerakan Tariq bin Ziyad, siapa yang dihadapi dulu, siapa yang dihindari, siapa kemana dia bergerak, itu menunjukkan memang dia punya informasi yang sangat lengkap tentang peta kekuatan Eropa dan siapa yang harus dihadapi langsung dan siapa yang akan ditunda. Jangan semuanya dihadapi, strategis sekali. Dia menyisir bagian utara ke Sevilla, Zaragoza, kemudian ke Granada. Nah, ini nama-nama asik ini. Kita harus turun ke sana sekali, harus menjejakkan kaki di sana. Ya iyalah, kenapa enggak? Di sini di bumi ini pernah ada jejak-jejak Islam. Kita harus bangga dengan itu. Baik, lanjutkan. Kita singkat perjalanannya. Kita tidak menceritakan bagaimana Tariq bin Ziyad menaklukkan. Itulah yang cerita kalau begitu. Nanti judulnya nggak keruntuhan. Kita coba membaca periodisasi keberadaan Islam, kedaulatan Islam di Spanyol. Bisa dikatakan begini. Ini periodisasi yang sederhana ya, artinya tidak detail sekali, simpel saja. Dari tahun 92 sampai 172, ada masa sekitar 80 tahun ini masa pendirian.
masa penaklukan, masa penguatan, gitu, penguatan eksistensi, maksud supaya eksis dulu, gitu. Bagaimana kemudian sampai bisa berdiri tegak, mapan di Eropa, di Spanyol. Dan ketika masa ini, itu bisa kita lihat bahwa pergerakan Islam itu sampai ke daerah atau sudah tembus ke Portugal, sudah masuk ke perbatasan atau masuk bahkan ke wilayah Prancis, dan kemudian termasuk sudah menaklukkan Catalonia, Barcelona. Barcelona itu dulu Islam itu 200 tahun Islam di Barcelona. Sekarang kan stadionnya kan Camp Nou-nya yang terkenal. Kita nggak tahu ada 200 tahun di situ jejak Islam. Gitu. Barangkali mereka pintar main bola gara-gara dulu di situ. Enggak lah, ini bukan sejarah, ini fiksi dan fakta. Tapi Islam sampai di situ, Catalonia. Jadi sudah masuk hampir seluruh, bisa dikatakan seluruh Spanyol, semenanjung Iberia, masuk Portugal, dan sudah masuk ke Prancis, nyaris mencaplok Lyon. Itu juga ada klub bola Lyon. Kalau seandainya saat itu masuk Lyon sudah betul-betul Islam. Tapi tidak jadi. Pasukan Islam mundur. Dan kemudian semenanjung Iberia yang terkuat kemudian tinggal di Spanyol. Nah, 172, 206 ini lebih kepada konsolidasi. Ini masanya cukup pendek karena memang sudah pendasarannya sudah kuat, tinggal konsolidasi aja. Artinya yang sudah ditaklukkan itu terjaring dalam sebuah satu kekuatan dan satu pemerintahan, yaitu Bani Umayyah di Andalus, gitu ya. Kemudian mencapai puncak kegemilangan, masa konsolidasi, masa awal pendirian sebenarnya sudah berjalan ya. Ini grafiknya sudah naik ke kegemilangan. Puncak betulnya di masa 200 sampai 273. Jadi lebih kurang dari awal masuk sampai saat itu sekitar 200 tahun. Itu puncak kekuatannya. Setelah itu terjadi perang saudara, dan ini cukup melukai kekuatan Islam di Spanyol yang berdampak fatal nantinya ke belakang setelah perang saudara ini. Pertama adalah melemahnya dinasti Umayyah sampai benar-benar dinasti Umayyah hilang di awal abad ke-5 di tahun 400-an, dan berganti dengan, kalau bahasa kita sekarang kerajaan-kerajaan kecil itu apa namanya? Ya, kalau dalam istilah itu sejarahnya Muluk Tawaif. Disebut Muluk Tawaif, raja, tapi bukan satu, raja-raja saking banyaknya. Tapi bukan raja juga betul-betul raja yang berdaulat dan berkuasa karena memang punya kekuasaan yang real. Disebut Tawaif. Tawaif itu sampai satu kelompok komunitas bisa ada rajanya. Betapa tercabik-cabiknya Islam di Andalus setelah berusia sekitar 350-an tahun. Artinya ada persoalan yang sangat mendasar, gitu ya. Dengan adanya Muluk Tawaif di abad ke-5. Dan seiring dengan permasalahan itu pula, kemudian kita tahu wilayah Islam yang lain, yaitu Syam, dicaplok oleh pasukan Salim. Di Andalus bermasalah, sakit, itulah umat. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa umat itu seperti satu tubuh, memang betul, di sini sakit, ini sakit. Dan yang menarik adalah ketika upaya kebangkitan di Syam melawan pasukan Salim dimulai, begitu juga di sana, di Spanyol. Kekuatan Islam dari Maroko, Murabitin, masuk ke Spanyol untuk mengembalikan kedaulatan Islam. Artinya Muluk Tawaif, kerajaan-kerajaan kecil itu kemudian disatukan kembali oleh seorang yang bernama Yusuf bin Tashafi. Ini menarik, lagi-lagi dia barbar. Dia orang Amazigh dari Marrakesh. Ini nama-nama ini saya takutnya terlalu asing ya. Karena Andalus ini terlalu banyak nama yang tidak akrab dalam wacana kita. Kan kalau Damaskus itu makan sering dengar lah. Marrakesh, tahu Marrakesh? Marrakesh. Nah, kalau Marrakesh dengar, karena sering dalam wisata itu Marrakesh termasuk destinasi yang paling menjanjikan. Kalau nggak tahu Marrakesh di Maroko, nah, luar biasa, kerugian yang besar. Marrakesh pernah menjadi ibu kota Murabitin, dan Murabitin adalah satu kekuatan yang bisa dijadikan model kebangkitan Islam. Jadi kalau di timur itu ada Nuruddin Zanki dan Salahuddin, di barat ada Murabitin dan Muwahhidin, dan tokoh pentingnya adalah Yusuf bin Tashafi. Dan apa yang dilakukan Yusuf bin Tashafi mengembalikan kedaulatan Islam setidaknya sekitar 200 tahun. Coba, ini sudah luar biasa ya. Ada sebuah fenomena di mana satu generasi kebangkitan Islam itu bisa kemudian berdampak pada
kondisi kekuatan Islam atau pertahanan Islam bisa awet 200 tahun tuh lumayan ya. Jadi kalau lahir generasi setelah kita lahir, kemudian mereka membawa kemajuan di Indonesia, kemudian berdampak 100 tahun saja, aduh luar biasa ya. Indonesia 100 tahun baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu nyata, oh cuma ada. Kita akan tercatat dalam sejarah bahwa kita yang melahirkan mereka, gitu kan. Apa tidak mau? Jangan sampai kita ini cuma jadi tamu dalam sejarah, lewat begitu saja. Pas kita hilang, nggak ada yang mengingat nama kita, telah melakukan apa. Sejarah itu panjang, tapi yang tercatat dalam sejarah sedikit. Jadilah orang-orang yang sedikit itu. Ayo kita bangun generasi. Kita harus menyadari bahwa apa yang bisa kita lakukan adalah membangun generasi. Dan lihat generasi kebangkitan ini. Yusuf bin Tasyafi'in bisa mengembalikan kedaulatan Islam setidaknya 200 tahun sebelum kemudian runtuh kembali, betul-betul runtuh dan lenyap dari Spanyol. Ini berdiskusi sederhana, silakan lanjut. Nah, kalau kita berbicara kegemilangannya, artinya apa yang dicapai oleh Muslim Andalus, tentu ini bukan pokok pembahasan kita. Setidaknya begitu. Pertama, selain aspek militer tentunya, kalau militer kan memang proses penaklukan. Yang kemudian seiring dengan proses penaklukan itu dan kemudian terbentuklah pemerintahan Islam, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana pengelolaan pemerintahan. Nah, yang menarik tentu saja bahwa masa ini adalah masa transisi daulah Umayyah di timur, di Damaskus. Karena kemudian terjadi pemberontakan, katakanlah dan kudeta atau katakanlah terjadi chaos, di mana kemudian Abbasiyah tampil menggantikan Bani Umayyah di timur. Di barat saat itu justru Spanyol dalam proses grafiknya sedang naik gitu. Bani Umayyah sedang menguat. Dan Abbasiyah tidak bisa menjangkau Andalus terlalu jauh. Akhirnya Andalus tetap di tangan Bani Umayyah. Nah ini dia. Setidaknya sekitar 200 tahun lebih, atau hampir 300 tahun Bani Umayyah berkuasa di Andalus. Ini masa yang panjang lah. Itu 3 kali lipat dari usia Indonesia. Ini aja udah panjang. Di sini mungkin hampir tidak ada yang lahir tahun 45 kan? Insya Allah nggak ada. Lebih kurang kan? Artinya udah lama sekali. Kita udah generasi sekian. Nah, jadi ketika pemerintahan itu berdiri, bagaimana mengelola pemerintahan baru di negeri yang katakanlah mayoritas mutlaknya kan justru bukan Muslim. Perlahan-lahan bagaimana kemudian mayoritas non-Muslim itu diatur dengan aturan Islam. Kan di negeri-negeri takluk nanti memang orang Muslim semua kan enggak? Yang awal-awal masuk ke Spanyol itu kan tentara awalnya. Baru kemudian perlahan-lahan terbangunlah jalur perdagangan, kemudian koloni-koloni, orang kemudian eksodus pindah dari Yaman, dari mana pindah ke Andalus dan seterusnya, sehingga melahirkan orang-orang seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun keturunan dari Yaman, artinya kakek-kakeknya berasal dari Yaman pindah ke Andalus, dan banyak begitu. Dan kemudian bahkan mereka generasi itu melahirkan generasi berikutnya yang nama-namanya sudah nama-nama bawa nama Andalus. Kalau kita mengetahui tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang di belakangnya ada kata Fulan al-Ishbili, al-Mursi, kemudian as-Sarqasti, kemudian apalagi al-Majridi. Itu artinya apa? Al-Ishbili berarti dia orang Sevilla, ya kan? Al-Balansi, Valencia, Sarqasti, Zaragoza, al-Majridi, Madrid. Ini nama-nama ini nama-nama orang tokoh-tokoh yang lahir sudah di Spanyol. Gitu. Dan betapa banyak nama-nama ulama kita dan ilmuwan-ilmuwan kita yang belakangan nama belakangnya itu. Karena mereka lahir di kota-kota Spanyol. Gitu. Nah, sekali lagi bagaimanapun mayoritasnya justru atau masih lebih banyak non-Muslim ketimbang Muslim. Bagaimana pemerintahan Islam yang masuk ke Spanyol itu kemudian bisa mengislamkan atau membangun kekuatan Islam di tengah yang mayoritasnya masih non-Muslim. Di awal-awal tentu. Ini yang menarik. Sekarang kan banyak orang yang tidak menyadari dan mengatakan bahwa bagaimana mungkin Islam ini kan agama, bagaimana bisa mengatur masyarakat yang plural. Memang Islam punya pengalaman ratusan tahun. Islam itu menjadi sebuah pattern, menjadi sebuah aturan yang mencakup berbagai etnik. Bahkan Islamnya bisa dikatakan minoritas. Itu terjadi di Spanyol di awal-awal dan terjadi di India ketika Moghul, dinasti Moghul masuk ke India. Mereka itu kemudian menjadi penguasa di tengah mayoritas Hindu. Ya, Taj Mahal itu kan salah satu karyanya itu. Itu kan pemerintah Muslim, pemerintah minoritas yang menjadi pemerintah. Coba ya. Tapi yang berjalan adalah syariat Islam, sistem Islam, pasar Islam dan seterusnya. Ini terjadi, ini real dalam sejarah. Syariat Islam begitu lentur
bisa diterapkan di tengah mayoritas umat muslim. Yang pertama kali masuk itu mazhab Auza'i. Imam Auza'i adalah imam nomor 1, ulama nomor 1 di Syam. Dan mazhab Auza'i itu dulu awalnya lebih populer ketimbang mazhab yang 4 yang kita kenal sekarang. Sangat populer. Kenapa? Imam Auza'i concern dengan permasalahan-permasalahan negara, artinya mazhabnya, di tengah kondisi yang masih katakanlah membangun. Karena beliau memang di Syam itu adalah daerah ribat, daerah subur, daerah perbatasan yang selalu berhadapan dengan musuh. Bagaimana hubungan antara negara muslim dengan non-muslim, bagaimana dengan non-muslim yang tinggal di wilayah Islam, itu kuat sekali perangkat mazhab Auza'i. Maka ketika Bani Umayyah di Andalus berkuasa, maka otomatis mazhab Auza'i yang dipakai. Setelah itu barulah mazhab Maliki, Imam Malik, yang kemudian sangat mengakar di sana. Bahkan orang-orang tokoh-tokoh besar seperti Asad bin Furat, saya ingat satu kekhawatiran saya nyebut nama-nama itu nggak terbayang. Siapa dia, apa dia? Asad bin Furat ada yang tahu? Saya nggak pernah nanya ibu-ibu ada yang tahu nggak Asad bin Furat? Kenal nama ini nggak? Wah, kalau ada poster sang penakluk itu kan Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu berarti biasa. Masukin nama Asad bin Furat. Asad bin Furat itu menarik. Murid Imam Malik, termasuk murid nomor wahidnya, katakanlah di jajaran nomor 1-nya. Kalau pakai ranking the best 10-nya lah. Yang kemudian ketika pulang bukan sekedar menjadi ulama, dia kemudian menjadi laksamana, memimpin pasukan armada di laut, berperan besar menaklukkan Sisilia di Eropa. Itu Asad bin Furat. Jadi beliau punya kekuatan ilmu, kekuatan perang, militer, dan manajerial yang sangat kuat. Asad bin Furat. Ini memang unik, dalam Islam itu unik. Jadi orang di satu sisi keilmuan Islamnya tinggi, datang termasuk yang berperan menyebarkan mazhab Malik, menguatkan mazhab Malik di Afrika Utara dan kemudian di Spanyol. Tapi di saat yang sama sebagai orang yang sukses di medan laga, bahkan laksamana laut, armada laut dipimpinnya untuk menaklukkan Eropa. Di laut yang dulu oleh Eropa dianggap ini adalah danaunya kami, karena saking berkuasanya Eropa di Mediterania. Tapi sejak kekuatan Islam berada di situ, itu yang tadinya merasa kolam sendiri, gitu, itu kemudian menjadi asing. Kapal-kapal Eropa itu nggak mau mendekat ke wilayah-wilayah perairan yang sangat Islam. Takut. Bahkan sampai masa dinasti Utsmaniyah aja masih takut mereka berlayar di Mediterania, itu di lautnya sendiri takut. Karena laksamana Muslim itu kokoh sekali kuat. Yang terakhir yang paling ditakuti adalah Khairuddin Barbarossa, yang kemudian dalam legenda atau cerita rakyat Eropa disebut The Pirate of Caribbean dan difilmkan. Mereka suka nakut-nakuti anaknya, itu hati-hati loh dengan yang bernama Barbarossa. Padahal itu adalah panglima, itu adalah laksamana laut Turki Utsmani yang menakutkan Eropa. Baik. Jadi dalam hal ini ketika secara militer sudah unggul, politik unggul, bagaimana kemudian mengatur? Di sinilah peran ilmu. Kalau tanpa ini, nggak akan kokoh Islam di Spanyol. Bayangkan, masyarakatnya mayoritas muslim. Tapi bagaimana bisa bercokol sampai 600 tahun itu ya susah kita menerjemahkannya. Kekuatannya apa? Sebengis-bengisnya Genghis Khan, Huladu, Mongol dengan pasukannya ketika menaklukkan Islam. Tapi yang menarik, generasi ketiga penakluk Mongol itu kemudian justru memeluk Islam. Nggak kuat dia. Secara militer menang, tapi masuk 3 generasi mereka tidak memiliki apapun kemudian untuk mempertahankan kemenangan militer. Akhirnya malah justru tertarik Islam, memeluk Islam. Ini aneh, ini fenomena yang aneh sekali. Dan kalau kita baca sejarah dunia, aneh. Penakluk pemenang malah justru memeluk agama yang dikalahkannya. Berarti peradaban Islam itu kuat sekali. Nah di Spanyol dengan mayoritas muslim justru peradaban Islam bisa begitu kokoh. Nah, tapi kekokohan ini seberapa kuat? Tentu kalau kita bilang tadi sekitar 600 tahun sudah terlalu kuat ya sebenarnya. Tapi maksudnya ini tidak selalu bisa dipertahankan dengan baik. Kegemilangan kaum muslimin di Spanyol itu memang kalau grafiknya sih kita kelihatan selama 300 tahun memang luar biasa memuncak. Tadi muncul kota-kota yang ini, kalau disebutkan kota-kota ini, kalau kita baca isinya apa? Ini menjadi primadona bagi seluruh Eropa waktu itu. Kalau kita baca buku seorang orientalis Jerman bernama Sigrid Hum, dia menulis buku yang berjudul, saya punya terjemahan Arabnya, aslinya dalam bahasa Jerman, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, judulnya Allah Sun over Occident. Matahari Allah, maksudnya Islam,
menyinari barat. Ini kan sindiran. Judul buku ini sudah menyindir. Barat itu gelap. Kalau bukan karena cahaya matahari dari Islam, barat itu tetap gelap. Terang itu gara-gara terpapar Islam. Jadi betapa kuatnya pengaruh Islam terhadap kemajuan barat. Maksudnya begitu. Ini orang non-muslim ya, tapi dia mengakui dari hasil risetnya bahwa kemajuan barat itu kalau bukan karena kemajuan Islam sebelumnya, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terbayang sehebat ini barat. Dalam bahasa Arabnya Syamsul Arab tusyriqu atastu al-gharb. Gambarannya sederhana kalau kita ingin tahu seperti apa perbandingannya. Kata dia, ketika hujan lebat turun di Eropa, maka kota-kota besar seperti Paris, London, Bonn, dan lain-lain itu tergenang air, becek dan kotoran terserap di mana-mana. Tapi di saat yang sama kalau seorang berada di wilayah Spanyol, semenanjung Iberia, berada di Granada, di Cordoba, di Sevilla, maka jalanan itu tetap bersih, cenderung kering, hanya permukaannya saja, karena drainase, gorong-gorong di sekitar jalan-jalan protokol itu sudah bisa dilalui oleh 2 mobil sekarang. Coba bayangkan, ketika seorang musafir kemalaman untuk masuk satu kota, di kota-kota Eropa, maka benar-benar dia akan dihantui kegelapan. Dia sulit untuk mencari tempat berlindung dan bernaung. Tapi di kota-kota ini, Granada, Cordoba, dan seterusnya, beberapa kilo sebelum orang masuk ke gerbang sebuah kota, maka lampu menyinari sepanjang jalan itu. Coba ya, inilah Islam. Islam ketika sampai di satu wilayah dan beberapa wilayah akan membuat wilayah itu lebih maju dari wilayah lain yang belum masuk Islam. Ketika orang-orang sakit di Eropa untuk mendapatkan perawatan itu datang ke gereja dan dikumpulkan di tempat atau di satu ruang depan untuk menerima tamu, maka orang yang sakit dengan berbagai penyakit yang berbeda itu berjubel di tempat yang sama. Bahkan yang kritis, yang sekarat pun di tempat yang sama. Bahkan yang mati pun harus teronggok sehari 2 hari di tempat yang sama. Di saat yang sama, kata dia, di Cordoba saja ada sekitar 30 rumah sakit besar, yang setiap orang kalau masuk diberi ruang yang berbeda dengan yang lain, mendapat perawatan gratis seberapa lama pun dia tinggal dan dirawat dengan penyakit apapun. Dibedakan antara wanita dan laki-laki, diberi pakaian baru dan seterusnya, sampai ketika pulang dibekali uang saku untuk pulang ke rumahnya. Itu rumah sakit Islam di Cordoba dan lain sebagainya. Jadi ini perbandingan antara Eropa dan Spanyol Islam di masa itu. Jauh. Sudahlah. Perpustakaan seorang tokoh muslim di Spanyol, koleksinya bisa jauh lebih besar ketimbang perpustakaan terbesar di Eropa yang dimiliki gereja. Perpustakaan pribadi, koleksinya mengalahkan perpustakaan institusi. Ini nggak kebayang. Ini nggak kebayang ya. Inilah peradaban Islam ketika masuk Spanyol itu begitu gambarannya. Ini kalau kita detailkan, ada buku yang berjudul Tarikh di Maristana, sejarah rumah sakit Islam. Bagaimana rumah sakit itu berkembang, berdiri, bagaimana rumah sakit itu bukan sekedar tempat orang dirawat. Rumah sakit itu tempat guru-guru besar itu mengajar, berdiskusi, meneliti, riset, ada perpustakaan di setiap rumah sakit. Rumah sakit kita aja kan ada perpustakaan. Sekarang, zaman itu rumah sakit ada perpustakaan. Dan tempat yang paling enak kalau orang ingin makan enak dan gratis itu 2 waktu itu. Ke perpustakaan atau rumah sakit. Kalau ada orang mau makan enak, datang ke rumah sakit, pura-pura sakit. Gitu, pura-pura sakit. Dokter yang menjawabnya saya tahu ini orang nggak sakit, tapi kemudian dikasih memo, kasih ruang dirawat, artinya istirahat. Setelah 3 hari, dokter akan datang dengan memo yang baru. Terima kasih, Anda telah menjadi tamu kami. Dan cukup 3 hari menjamu tamu. Kayak gitu. Jadi orang kalau mau makan enak itu ke rumah sakit, pura-pura sakit dan gratis. Itu masalah. Itu rumah sakit itu yang di Cordoba dan sebagainya. Jadi antar ruang-ruang itu ada aliran air yang sengaja dibuat dan ada air mancur yang setiap saat membawa keheningan, ada gemericik yang secara psikoterapi itu sangat baik sekali untuk mendukung kesembuhannya. Coba sampai kayak gitunya.
Jadi ada air mancur, ada air yang pancuran, ada yang gemerincik dan seterusnya. Dan kemudian tadi masing-masing mendapat perawatan di ruang yang berbeda. Rumah sakit Islam, termasuk di Spanyol seperti itu. Kalau kita baca beberapa rumah sakit itu betul-betul didanai oleh wakaf orang perorangan, bahkan sengaja dia ingin mewakafkan untuk rumah sakit supaya betul-betul bisa menunjang aktivitas rumah sakit, dan semua orang yang sakit itu tidak pernah berpikir terbebani. Kan kita sih bisa aja, oke masuk ruangan VIP, ya cuman kan sudah mikir kira-kira keluar berapa ya. Saat itu nggak ada. Itulah pencapaian peradabannya. Menarik sekali, luar biasa. Dan ini katakanlah berjalan sekitar 300 tahun, ya cukup lumayan lama. Tapi lagi-lagi, al-baqa lillahi wahda, yang kekal hanya Allah. Manusia ketika tidak bisa mempertahankan, kalau dia keluar dari tatanan sunatullah yang tadinya untuk tentang kemajuan, terpeleset, dia masuk ke sunatullah kemunduran. Dan itu yang terjadi di Spanyol. Daulah Bani Umayyah runtuh tahun 422. Ini artinya sekitar 300 tahun. Dan tentu ketika sebelum runtuh sudah ada persoalan. Dan itu berjalan tidak setahun, 2 tahun, 10-20 tahun, lebih dari itu. Kemudian kemunduran itu tampak sekali ketika perpecahan di mana-mana, yang kemudian kita sebut tadi dengan Muluk Taif, disintegrasi Andalus menjadi negeri-negeri kecil yang bermusuhan. Dan di masa yang sama, di periode yang sama, ini saya katakan pasukan Salib masuk ke Syam, ke Palestina. Hanya beberapa puluh tahun setelah ini, sama periode permasalahannya. Nah, fenomena yang paling luar biasanya, karena Muluk Taif ini, tadi saya katakan bahwa komunitas saja bisa membuat kerajaan, gitu loh, bayangkan. Jadi tidak perlu satu wilayah besar, sehingga ada puluhan, di wilayah itu ada puluhan kerajaan kecil-kecil, dan mungkin kalau dipecah lagi bisa lebih dari puluhan gitu. Nah, satu sama lain itu karena memang menjaga eksistensinya satu sama lain, mempertahankan. Akhirnya kadang-kadang untuk bisa mempertahankan atau merebut, kalau ada merebut, itu mereka berkolaborasi, bersekutu dengan kerajaan-kerajaan Nasrani yang tadinya sudah putus asa untuk bisa mengembalikan kedaulatan mereka di Spanyol. Tapi mereka melihat momentum ini. Maka beberapa penguasa Islam sampai membayar pajak upeti, gitu ya. Yang awalnya dibantu, kemudian dicaplok juga. Dan asal atau supaya si penguasanya tetap jadi penguasa, walaupun sudah kehilangan kedaulatan, itu bayar upeti kepada kerajaan Nasrani. Betapa terbalik sudah. Dari tadinya izzah yang begitu kuat, kemudian sampai tidak punya muka, bayar upeti coba bayar. Nah, kondisi inilah di sini kalau kita lihat apa yang membuat tadi Yusuf bin Tashafin masuk dengan murabitinnya dan bisa mempertahankan sekitar 150-200 tahun kedaulatan Islam di Andalus. Sebenarnya ini proses kebangkitan. Proses kebangkitan itu permukaannya politik, tapi esensinya pendidikan. Selalu begitu dalam sejarah Islam. Yusuf bin Tashafin itu bisa masuk dengan kekuatan murabitin dan mengembalikan kedaulatan Islam. Itu setelah ada geliat atau katakanlah kekuatan jaringan ulama, karena jaringan politik sudah hancur-hancuran. Taif itu nggak bisa lagi satu sama lain kemudian bekerja sama. Walaupun tetangga sudah dicaplok-caplok begitu, mereka yang penting aku aman ya sudahlah, kan gitu. Itu dia. Ini dia yang menjadi penyakit ini antara itu. Nggak apa-apa itu dicaplok kan kita masih oke, kan gitu. Jadi posisinya boro-boro memuatkan, bisa mempertahankan aja nggak bisa, berat sekali. Nah, jaringan keulamaan itu yang dibangun oleh Imam Al-Baji itu yang kemudian bisa menguatkan beberapa pihak, yang kemudian bisa memberikan semacam katakanlah memuaskan, memberikan alasan yang sangat kokoh kepada Yusuf bin Tashafin untuk masuk. Yang intinya kehormatan Islam akan lenyap selama-lamanya kalau ini tetap dibiarkan. Maka Yusuf bin Tashafin dari Marrakesh nyebrang ke Spanyol, dan dia menjadi bapak penakluk kedua setelah Tariq bin Ziyad. Tapi setelah itu kembali runtuh lagi. Mengapa demikian? Sunnatullah yang harus kita baca. Ini dia. Ada ketidakseimbangan proses futuhat. Ini sunnatullahnya. Saya sudah terangkan tadi di masa Khulafaur Rasyidin tentang sedikit banyak tentang futuhat, konsep futuhat. Bahwa futuhat itu didorong oleh misi Islam yang sangat-sangat suci sekali. Bahwa seorang muslim ketika merasa begitu luar biasa berharga karena mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah, mereka merasa bahwa setiap yang menerima petunjuk Allah menjadi muslim mempunyai tanggung jawab
untuk menyampaikan hal yang sama, untuk membuat saudara-saudaranya yang masih belum tersentuh hidayah Allah untuk juga menerima nikmat yang sama. Maka futuhat itu kita lihat, orang-orang orientalis atau siapapun banyak yang keliru ketika membaca futuhat itu dilatar belakangi faktor ekonomi, karena orang-orang padang pasir kelaparan kemudian nyari sumber ekonomi atau penghasilan dari daerah-daerah yang subur. Para sahabat itu, bayangkan ketika mereka bergerak itu, setidaknya kalau faktor ekonomi, kan mereka menghitung kita punya modal berapa, akan dapat berapa. Nah, kan harus begitu kan, harus ada untungnya. Lah para sahabat itu belum punya modal, perut aja masih diganjal dengan batu. Mereka sudah menyeret kaki mereka beratus-ratus kilo untuk berjihad. Kalau kita baca perang Dhatul Riqa di zaman Rasulullah, itu kan ratusan kilometer. Mereka tempuh di tengah siang, bolong, matahari yang luar biasa terik. Kemudian jalan yang terjal karena tidak boleh menggunakan jalan biasa karena akan ketahuan. Sebelum sampai di daerah tujuan, itu para sahabat kulit kakinya, kukunya itu banyak yang copot. Sampai kemudian mereka mengikat kaki mereka itu dengan kain baju mereka. Mereka robek. Karena tidak ada kendaraan yang cukup untuk membawa berjalan kaki berpuluh-puluh, beratus-ratus kilometer untuk berjihad. Loh, kakinya saja sudah copot, kukunya sudah copot, kulitnya terkelupas. Lah kalau kita kan nggak kebayang kan? Orang mau perang, di tengah jalan kakinya sudah terkelupas duluan, luka-luka duluan. Lah kita makan mau ke sana kemari aja nggak jadi gara-gara apa? Kakinya kejepit, ntar dulu deh, kan gitu, batal kan acara. Kalau ini mah enggak, mau mengorbankan nyawa, tapi untuk jalannya saja sudah kakinya sampai diikat oleh robekan kain. Makanya disebut Dhatul Riqa, perang sobekan kain. Kalau faktor ekonomi ini mah rugi dong, itu bunuh diri itu. Nah, mereka punya tanggung jawab untuk menyampaikan risalah Allah kepada semua orang. Sehingga Abu Hurairah menggambarkan kaum muslimin waktu itu apa? Diposisikan atau digambarkan oleh Abu Hurairah, para sahabat Nabi itu dengan segala susah payahnya membawa rantai untuk mengikat orang agar ditarik-tarik, ayo yuk ke surga bareng-bareng. Itu gambaran Abu Hurairah. Ya jurun nas bisalasil ilal jannah. Coba kan. Jadi aku tuh ingin ngajak kamu ke surga, kok susah amat, ayo gitu. Kayak gitu. Nah, sehingga ketika proses penaklukan itu bukan semata-mata militer. Bagaimana Islam itu bisa terbaca oleh orang-orang yang baru ditaklukkan. Bagaimana mereka terbelalak, terpesona seperti tadi. 30 tahun Amazigh barbar itu melawan. Ketika mereka kalah, oh ternyata Islam itu gak mengancam kita, gak akan memusnahkan kita. Ini bukan masalah hukum yang menang menghabisi yang kalah. Oh bukan ternyata. Malah kita dipeliharanya, dijaganya, diberi fasilitas. Oh kalau begitu ya sudahlah, anakku udah mandi itu jadinya. Itu yang melahirkan Tariq bin Ziyad. Itu betul. Nah ketika masuk ke Spanyol, aspek militer lebih dominan. Ini masalahnya. Nah, ini karena ada sebab yang wajar, di mana tadi ini kan di benua lain, di mana kemudian mayoritasnya adalah non Muslim di satu sisi itu. Tapi proses pematangan pendidikannya lambat dibanding negeri-negeri yang lain. Andalus itu lambat, sehingga lambat matang dan tidak cukup kokoh, tidak cukup mengakar. Ini yang menjadi permasalahan. Dan itu yang kemudian, gitu ya, ketika aspek militer lebih dominan daripada keilmuan, sehingga orang-orang kuat lebih banyak menentukan ketimbang orang-orang yang berilmu. Itu masalah. Ini sunnatullah yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat peta yang diberikan oleh Malik bin Nadi, kekuatan sebuah peradaban dengan kelemahannya sampai keruntuhannya, itu sebenarnya bergantung pada satu pola atau pada pola-pola di mana menempatkan 3 unsur utama peradaban. Apa itu? Pemikiran, ide-ide tadi, pengayaan ide, gagasan yang bersumber dari risalah Islam, kemudian individu dan materi. Ketika yang menjadi poros pergerakan sebuah masyarakat itu adalah ilmu, ide-ide gagasan yang berdasarkan wahyu, di mana kemudian setiap individu pribadi itu semuanya tertarik untuk melakukan atau berpikir apa kontribusi saya terhadap Islam. Kemudian mereka memiliki materi, mereka berpikir materi yang saya miliki itu bagaimana kemudian menunjang dan memfasilitasi kejayaan Islam. Itu akan menjadi puncak. Dan yang paling berpengaruh di periode ini, di periode kegemilangan Islam adalah para ulama dan intelektual. Para penguasa, individu yang punya kebijakan dan kekuatan, itu kemudian menunggu apa kata para ulama dan intelektual. Saat itu gemilang. Saat itu yang menjadi primadona adalah kelompok intelektual, ulama, ilmuwan dan sebagainya. Besok kita lebih jelas datanya.
Makanya kenapa saat itu perpustakaan begitu luar biasa, orang itu tidak akan merasa hebat kalau belum punya perpustakaan dengan koleksi langka. Ngeri. Seorang pejabat negara tidak akan merasa dia menjadi pejabat yang sukses, yang berhasil dan sebagainya kalau belum punya perpustakaan pribadi dengan koleksi yang luar biasa. Kalau kita sekarang kan seorang pejabat dengan karir politik belum dianggap sukses kalau belum punya, kalau belum punya mobil baru yang mereknya apa, kalau belum bisa menjahit jas di Itali, ya itu sih masih biasa lah. Kalau sekarang kan begitu ukurannya. Kalau memang ya punya perpustakaan, menarik ya. Gaji ulama dan kaum intelektual nggak kebayang deh, tunggu aja besok lah. Ini gelagatnya udah mau habis waktu. Oh, dia tambah. Oh, ya. Bahasa tambah itu terlalu bahasa, biasa keluar. Peradaban akan melemah ketika kemudian polanya bergeser. Yang tiga ini, di mana para individu yang kuat itu kemudian mendominasi, sehingga pemikiran ilmu itu untuk melayani atau melegitimasi kebijakan orang-orang kuat, dan materi menjadi penunjang orang-orang kuat untuk mempertahankan status quo. Saat itu akan melemah dan peradaban akan sekarat dan kemudian runtuh kalau justru materi yang menjadi poros penentu gerak dari sebuah masyarakat, di mana intelektual, ulama, ilmuwan melacurkan ilmu untuk semata-mata bisa membeli, mencicipi kenikmatan dunia, dan orang-orang kuat mengorbankan kehormatan segalanya juga untuk mencicipi kenikmatan dunia. Dan saat itu di tengah umat yang sekarat, indikatornya sederhana. Kalau tadi ketika kuat para ulama yang menonjol, ilmuwan yang menonjol. Kalau masa melemah, orang-orang kuat yang menonjol. Ketika masa sekarat, apa yang menonjol? Entertainer, dunia hiburan yang menonjol. Kalau gaji seorang pelawak itu mengalahkan seorang guru besar, itu tanda sebuah peradaban sudah sekarat. Kita di mana? Hitung sendiri. Kita akan buktikan pada besok. Kalau mau tahu gaji ulama dihargai berapa waktu itu? Maksudnya waktu itu. Kalau sekarang kan berubah. Ini sunatullah yang sangat penting sekali. Jadi ada keseimbangan sehingga orang kuat lebih mendominasi. Di mana para ulama memang terus berjuang menempatkan diri bagaimana terus membimbing para penguasa. Tapi ini tidak seberapa lama. Di masa tertentu kemudian, karena muncul faktor orang-orang kuat ini belum tentu kan punya ilmu yang memadai masalahnya. Kemudian nafsu kekuasaannya lebih kuat ketimbang rasionalitas ilmiahnya. Ini jadi masalah. Gitu. Sehingga mereka kemudian membutuhkan ulama lebih untuk melegitimasi. Bukan berarti ulama tidak berjuang. Kalau kita lihat banyak, saya punya buku khusus Daurul Fuqaha, peran para ulama di Andalusia. Peran mereka luar biasa. Tapi kan antara upaya satu kelompok dengan permasalahan kan tidak selalu seimbang. Upayanya sudah luar biasa optimal, tapi permasalahan tidak kunjung terselesaikan, kan bisa juga begitu. Nah, ini yang terjadi di masa-masa degradasi atau keruntuhan Andalus. Sehingga kemudian, faktor kedua tadi, pengaruh Islamisasi wilayah-wilayah Andalusia kurang mengakar di tengah masyarakat. Ini yang kurang. Sehingga kita tahu bahwa di Andalusia itu ada fenomena ya, di mana orang Andalus itu memang aspek seninya, aspek estetiknya itu lebih kental ketimbang timur, wilayah timur Islam. Jadi kalau kaum muslimin dari timur, di wilayah timur, di Baghdad, Syam dan seterusnya, masalah pakaian, kalau kita baca budaya berpakaian, kaum wanitanya, timur dengan Andalus yang barat itu berbeda. Andalus itu memang cita rasa seninya tinggi, gitu. Sisi itunya iya. Tapi masalahnya itu tidak muncul dari akarnya. Ini kan aspek estetik sebenarnya. Tapi masalah mendasarnya terkait dengan masalah nilai-nilai, paradigma, cara berpikir itu yang menentukan budaya sebuah masyarakat, itu cenderung kurang mengakar. Trennya kurang kuat. Berbeda dengan di timur, trennya kuat sekali. Sehingga betul-betul aspek-aspek estetik itu menjadi pelengkap saja, aksesori. Tapi kalau di Andalus itu menjadi luar biasa. Seni makan, itu kan barat ikut-ikutan loh sampai sekarang. Ya kan, tradisi kafe, emangnya tradisi siapa sih? Baca buku Sigrid Hong, menarik.
Tradisi kafe, artinya makan sore di kafe, kumpul, itu semua duduk di sofa, itu semua tradisi Arab Andalus atau tradisi Andalus yang kemudian kebawa dalam kehidupan orang-orang Eropa modern. Lah, kafe itu kan dari makha, dari kahwa. Itu sampai namanya diambil. Mau minum apa? Minum kopi gitu kan, segelas kopi. Yaitu kalau bahasa Inggrisnya cup. Cup itu kan dari kub. Dan itu Arab. Gitu ya. Secangkir kopi, secawan kopi. Kemudian kalau begitu silahkan duduk di sofa. Sofa itu Arab, bahasa Arab gitu. Kemudian mau dengan makanan apa? Apakah mau minum naris? Naris itu orange. Orange itu dari naris dan itu dari Arab. Dan kemudian atau mau apa? Pisang apa dalam bahasa Arabnya? Maus dalam bahasa Inggrisnya? Banana. Banana dari bahasa apa? Bahasa Arab. Lengkapnya pisang itu banan al-maus. Banan itu jari. Banan al-maus. Kan kita juga kan satu sisir kan gitu. Cuma kemudian penggunaan bahasa Arab sekarang cuman mausnya saya diambil. Dulunya banan al-maus. Eropa mengambil banannya, banana. Coba tradisi ngopi sambil makan pisang, ngecawan di sofa itu semuanya tradisi Andalus. Yuk sambil main apa? Main catur, satranj. Itu sampai istilah catur sampai sekarang itu masih Arab. Kalau raja itu mati, king itu mati, apa sebenarnya? Kalau kita kan serat mati, itu kan sudah terjemahan lagi dalam bahasa serapan ke Indonesia. Checkmate kan? Checkmate itu dari bahasa apa? Bahasa Eropa mana? Bahasa Arab. Checkmate itu terdiri dari dua kata. Syahmat. Syah itu raja. Syah. Mat mati. Tentu bahasa Arab. Ingat, bahasa Arab Spanyol itu dari Damaskus. Dan Damaskus dikenal dengan imalah. A disebut E. Sampai sekarang. Salafe. Ya, bahasa apa namanya? Suriah sekarang, bahasa Syam sekarang. Arba'i. Khamsa. Jadi kalau syahmat, mereka bilang syahmat. Yang kemudian itu diserap ke dalam bahasa Eropa, syahmat. Coba catur aja ngikuti orang. Saya. Ya Allah, itu kayak kalau kita tahu itu orang Eropa tuh punya apa sih sebenarnya? Itu kalau baca Sigrid Home ketawa-ketawa kita. Oh ternyata orang Eropa sampai cara berpakaian, gitu, cara nyantai itu semuanya ngikuti orang-orang Islam Andalus. Apalagi kalau sudah masuk ke industri, masuk ke astronomi, nah, itu udah luar biasa itu kalau masuk ke. Tahu mobil yang gede, yang kalau naik nggak enak lah kita gitu. Seorang bagian aja yang naik kan. Terutama kalau jadi sopir, jangan deh. Kalau kita drive, jadi dikiranya bukan pemilik. Namanya Alphard. Alphard itu bahasa apa? Hah? Itu bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris nggak ada Alphard, boleh? Dalam Inggris Alpha, Jerman Alphard. Emang nama ini asalnya dari mana? Ini nama bintang yang paling terang itu disebut Al-Fard. Fardu. Jadi emang yang paling menonjol itulah yang kemudian masuk ke jadi Al-Fard dan menjadi Alpha dalam bahasa Inggris. Ayo, ini lihat ini. Ketika orang-orang Spanyol, orang-orang Eropa nyebrang ke wilayah Islam, ke Afrika Utara, masuk ke daerah Mesir, mereka tentu sudah sangat akrab dengan Iskandaria, yang tentu namanya asalnya emang nama Eropa, Yunani, Alexandria, karena penakluknya Alexander. Dan sampai sekarang pun diarabkan menjadi Iskandaria. Yang menarik, Iskandaria itu, Alexandria itu dari dulu itu menjadi pusat industri, termasuk industri perkapalan. Dan ketika Islam menguasai wilayah itu dan kemudian melebar sampai ke Spanyol, sepanjang itu termasuk terutama Alexandria itu menjadi semacam blok khusus untuk persenjataan kapal. Yang kawasan industri itu disebut dengan Dar As-Sina. Jadi kawasan industri berat perkapalan dan persenjataannya. Orang Eropa kaget, begitu luar biasa industri perkapalan dan persenjataan milik kaum muslimin. Ini apa namanya? Dar Al-Sina. Maka dalam lidah Portugis itu mereka menyebut, dan Spanyol menyebut Dar Senal. Kemudian disingkat lagi jadi Arsenal.
Jadi Arsenal itu dari situ. Dari kaget-kagetnya mereka melihat industri itu juga. Ini terkait dengan masalah ini. Betapa sudah setinggi itu, luar biasa pengaruhnya kan. Karena memang ada semacam kata tadi. Semua yang terkait dengan kehidupan kaum muslimin itu menarik banget. Karena itu simbol kemajuan, kayak kita aja. Orang Indonesia itu kayak nggak pernah makan ayam. Dan baru merasakan nikmatnya ayam ketika makannya di KFC. Padahal ayam goreng kan, fried chicken tuh ayam goreng. Sebelum KFC masuk Indonesia kita sudah menggoreng ayam. Tapi kenapa jadi beda? Nah itu kayak gitulah gitu. Kayak lain gitu kalau makan. Padahal itu ayamnya nggak diimpor dari Amerika ya. Wah, ayamnya itu kandangnya juga di sini. Diolahnya juga di sini. Tapi karena namanya KFC jadi lain. Ya. Jadi kurang begitulah barangkali. Itu dulu itu Eropa ke Islam. Karena aspek estetiknya orang-orang itu luar biasa. Tapi ini juga titik kelemahan sebenarnya. Karena landasannya, dasarnya kurang kokoh yang jadi masalah. Kita bicara kurang kokoh itu karena tadi kita mengakumulasi proses selama 500 tahun ya. Artinya kalau orang hidup masa 60 tahun saja kan mungkin merasa di puncaknya, tapi kan setelahnya pergeseran itu terasa sekali. Ini permasalahan. Kurang mengakar. Islamisasi di Spanyol. Walaupun karena karya ulama besar dan luar biasa. Nah, memang yang kemudian menjadi penyakit besarnya yang jelas sekali di Spanyol itu adalah kembalinya asobia dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana setiap kelompok, ini kita bicara asobia ini kalau dulu memang konteksnya konteks darah, konteks etnik. Tapi kan sebenarnya bukan hanya etnik, asobia itu bisa terbentuk dalam setiap bentuk kelompok dan komunitas. Jadi di Spanyol itu kelompok-kelompok elitnya menggunakan asobia menjadi unsur perekat masyarakat dalam sebuah proses gerakan sosial. Dan tentu ini yang menjadi masalah besar. Ketika musuh mungkin lemah, itu bisa tetap menunjang kekuatan. Tapi sebabnya itu adalah titik kerapuhan yang luar biasa. Dulu Rasulullah ketika membangun kekuatan masyarakat Islam, justru yang dilakukan Rasulullah adalah bagaimana menghapus asobia. Tapi inilah yang kembali di Andalus. Jelas sekali kalau kita baca. Tadi coba bayangkan, ada tetangga yang dicaplok asing sampai bayar pajak ke asing. Itu datang, ya sudahlah biarin aja mereka bukan kita. Asobia intinya. Kan kelompok kita masih oke, masih eksis. Apa artinya eksis ketika dia cuma kecil, gak memiliki apa-apa, dan ini juga kecil, gak ada apa-apa? Kan percuma aja eksisnya. Eksisnya kemudian bobotnya apa? Ya hanya eksis. Ya kayak kita selfie saja, gitu kan. Eksis yang penting nampang, bukan ada di sini. Bobotnya apa? Ya yang jelas ada tuh. Allahu Akbar. Asobia ini menjadi unsur yang paling bermasalah di Andalus. Dan tentu ini saling terkait satu sama lain. Lemahnya atau nilai-nilai Islam yang cukup rentan dan tidak mengakar itu membuat elit-elit yang biasanya mereka ini tidak berlatar belakang ke agama yang kokoh, lebih orang-orang yang tercerahkan gitu karena punya keahlian militer dan sebagainya. Itu kemudian mereka merasa bisa berdiri sendiri tanpa perlu katakanlah merangkul para ulama untuk bisa mengarahkan jalannya pemerintahan dan lain sebagainya.